2025, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel, ya. Dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi, ya, yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik. Dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, Political Business Budget Cycle in Local District Elections 2013 di Economic Letters. Itu menunjukkan bahwa memang, ya, menjelang pilkada itu akan meningkat, ya, pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian, dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Demikian yang mulia. Baik, ada sedikit dari Majelis Hakim. Silakan, Prof. Jawaban saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah, Pak. Belum dijawab. Sudah. Sudah, Prof. Jadi ya, nanti kami yang menilai. Tadi sudah dikaitkan dengan. Silakan. Ya, ahli, saya tertarik ini. Sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik dengan penjelasan Pak Adrison ini. Begini Pak Adrison kebetulan pendidikannya kan di Amerika kan. Betul. Ya, itu saya menariknya di situ. Begini, apakah betul ya, yang genuine itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa. Karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan, relatif lebih kaya, lebih terjamin daripada mereka. Juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin. Gimana kalau menjawab itu? Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Langsung saya jawab, iya. Ya, kenapa? Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries, memang menunjukkan bahwa satu, political budget cycles ini terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi. Kenapa? Karena efektif. Jadi, ya, kenapa efektif? Karena biasanya di negara maju, negara berkembang, ya, atau yang baru berdemokrasi, income-nya itu lebih rendah, pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju, mereka income-nya sudah tinggi, ya, pendidikannya sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu. Demikian yang mulia. Baik. Saya lanjutkan sedikit yang mulia. Dalam hal pemilu 2024, Pilpres 2024 sekarang, kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, Amerika dan Eropa, dengan orang Indonesia yang ada di dalam negeri, khususnya data-data yang daerah-daerah miskin, itu kan berbeda hasilnya. Apakah ini intervensi bansos, intervensi yang lain-lain sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan juga tingkat kemiskinan? Terima kasih. Dalam analisis saya, luar negeri tidak dimasukkan. Kenapa? Untuk memasukkan data tersebut, kita harus punya explanatory variable, variabel penjelasnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, ya, kemiskinan, sama pengangguran. Karena voters itu berada di banyak negara, maka kita tidak bisa mengambil proksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah di mana pemilih luar negeri itu berada. Jadi, itu yang mengakibatkan. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Natalita dan masih bersama saya Bang Margarito Kamis. Ya. Bang, kita menyambung pertanyaan tadi ya. Tadi pertanyaan dari Bawaslu. Bolehkah ada perubahan atau dalam waktu proses verifikasi ini, bolehkah ada perubahan persyaratan dengan peserta dari calon-calon presiden dan juga wakil presiden? Begini, dalam hukum Anda hanya bisa melakukan, Anda hanya bisa mengatur hal yang dapat dipenuhi oleh orang dalam perhitungan yang wajar. Sekarang kembali ke pertanyaan Anda.
Bisa nggak dalam proses pendaftaran tiba-tiba berubah syarat? Sejauh terpenuhi, sejauh dalam kalkulasi akal sehat dapat dipenuhi, bisa saja. Apa yang menjadi pertimbangan akal sehatnya ini? Misalnya, kalau tidak salah itu 2000 berapa ya? Pemilu 2009 kalau tidak salah yang KTP kemudian dijadikan KTP dipakai sebagai dasar bisa orang mencoblos sekalipun Anda tidak terdaftar dalam DPT. Itu kan menjelang pemilu tuh. Dan bisa tuh. Karena memang secara logis, secara akal sehat tidak diperlukan tindakan lain yang rumit untuk memenuhi isi putusan itu. Semua orang memiliki KTP, jadi oke aja, tidak ada masalah. Jadi oke aja. Nah, misalnya kembali sekarang ini masalah kita ini ya, masalah usia capres ini dianggap berubah, syarat berubah gitu ya. Tapi berubahnya itu kan cuma dari 40 ke 35, misalnya, atau tadinya syarat 40 itu hilang dan memenuhinya itu mudah sekali dalam segi akal sehat. Oke, tapi kan dikatakan bahwa Gibran ini tak memenuhi syarat administrasi karena KPU memproses dengan pasal atau peraturan PKPU yang berbeda ini kan. Di situ masih 40 kan usianya. Ya. Dari mana angka 40 dalam peraturan KPU itu diperoleh? MK. Enggak, dia fotokopi di Undang-Undang 7 2017. Karena itu secara dalam penalaran hukum gitu ya. Dengan atau tanpa PKPU itu pendaftaran bisa dilakukan. Mengapa? Karena semua syarat yang ada dalam PKPU itu cuma pindah aja itu dari pasal 169 Undang-Undang 7 2017. Jadi tanpa pasal-pasal dalam PKPU yang mengatur syarat-syarat itu nggak ada masalah pakai ini. Ini kan cuma gara-gara ini kita bodoh aja nih. Sehingga seolah-olah peraturan itu banyak rumit, banyak kerja gitu. Kita fotokopi lagi kok. Ada atau tidak ada, ini pakai ini undang-undang. Ini kan PKPU cuma ambil dari undang-undang taruh di sini. Supaya kelihatan pasalnya tebal-tebal, panjang-panjang. Kerjanya banyak. Itu doang. Jadi dengan atau tanpa PKPU atau pasal PKPU yang mengatur syarat pencalonan itu, pendaftaran tetap dapat dilakukan dan sah dilakukan. Why? Pakai apa? Pakai undang-undang. Oke, karena sudah ada putusan MK juga yang final and binding ini. Yes. Oke, artinya itu sudah terverifikasi dan bisa diteruskan. Satu ya, itu tadi satu. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi itu begitu diucapkan dia berstatus hukum sebagai hukum. Itu sebabnya presiden kita yang lalu, presiden kita 2004-2014 itu ya, itu PSBY pernah melakukan satu tindakan hukum yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar tanpa merubah undang-undang. Apa itu? Tadi saya ulangi lagi, saya bilang Pak Presiden SBY itu memberhentikan Pak Hendarman Supandji, menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah undang-undang kejaksaan pada waktu itu. Sah. Oke. Artinya jika ingin menggugat hal ini tentunya. Nah, dan yang kalau kita bicara prosedur ya, kalau barang ini mau digugat, gugat di awal. Jangan kau sudah terima saya sebagai sah di awal, begitu kau kalah kau bilang Margarito nggak sah atau saya. Begitu ya. Sudah terima kamu sebagai lawan saya yang sah berdasarkan undang-undang, Anda sah menjadi wapres, Anda sah menjadi presiden, berdebat kita nih dalam peristiwa hukum yang ditentukan, dibuat oleh KPU gitu ya. Oke, baik. Tapi begitu saya kalah, kita sama-sama saksikan kembali ya ke MK ya. Oke. Kita sama-sama saksikan pemirsa sidang di Mahkamah Konstitusi soal perselisihan hasil sengketa pemilu 2024. Bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu.
Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan misalnya Erlangga Tarto ya yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya satu orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Ya, bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman. Akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi El Nino-nya sudah mereda. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat